Bismillah, tugas pertemuan yang kedua dalam materi sekolah paralegal tentang gugatan perceraian Islam pada hari Sabtu 27 April 2024. Materi pertemuan yang kedua ini berisikan dasar-dasar hukum Islam, dasar-dasar hukum perceraian Islam, dasar-dasar gugatan perceraian Islam. Sumber hukumnya yaitu diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Tambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU strip 8/2010. Selanjutnya ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU strip 13/2015. Selanjutnya ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU strip 17/2017. Perkawinan dapat putus karena faktor yang pertama kematian, lalu perceraian, selanjutnya ada putusan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau beberapa alasan, di antaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Lalu ada salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Lalu ada mungkin salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Lalu ada salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Selanjutnya, faktor salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Lalu selanjutnya antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga, atau suami yang melanggar talak. Selanjutnya ada peralihan agama atau pindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Ada beberapa jenis talak. Di antaranya adalah ada talak roj'i, adalah talak satu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Lalu ada talak bain sugro, adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak bain sugro ini adalah talak yang terjadi qabla ad-dukhul, atau pasangan suami istri yang belum pernah berhubungan badan. Lalu ada talak dengan tebusan atau khuluk. Lalu ada talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Ada yang namanya talak bain kubro, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul, atau pasangan suami istri yang telah berhubungan badan atau memiliki anak dan habis masa iddahnya. Selanjutnya ada talak sunni, adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Selanjutnya ada talak bid'i, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Selanjutnya ada li'an. Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.